Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pentas, PNS Cerita Integritas. Selamat datang di Pentas PNS Cerita Integritas. Halo teman cerita semua, kami selalu berharap semua teman cerita sehat selalu ya. Tetap juga jaga kesehatan dengan patuh pada protokol yang berlaku, jaga jarak saat sedang berada di ruang publik dan hindari kerumunan sebisa mungkin. Jaga juga kebersihan tubuh dan lingkungan, makan sehat, serta olahraga yang teratur. Apabila teman cerita merasa ada gejala kurang sehat, segera periksakan diri ke dokter ya. Iya, betul sekali. Kita juga harus selalu mengutamakan keselamatan. Jadi untuk teman cerita semua yang lagi mendengarkan pentas ini juga tetap harus waspada. Kalau teman cerita lagi beraktivitas dengan konsentrasi yang tinggi, kami sarankan untuk pause terlebih dahulu dan lanjut mendengarkan ketika punya waktu yang luang. Iya, betul sekali. Karena kita nggak akan kemana-mana ya tentunya. Betul. Kita tetap ada di kanal kesayangan kita semua, ada di YouTube, podcast di Spotify, dan Anchor. Teman cerita juga bisa subscribe ya. Juga follow Instagram dan Facebook kami @PNS Cerita Integritas biar tidak ketinggalan setiap episodenya. Iya, Kak Is, kita ketemu lagi nih buat ngobrolin hal-hal seputar integritas dan anti korupsi. Kita jumpa bareng lagi teman cerita semua di podcast ini. Iya nih, Kak Tony, kalau kita ingat terakhir kemarin tuh kita serinya tuh udah cukup banyak ya. Pertama kita udah Iya. menumbuhkan semangat melawan korupsi, kemudian juga kita sudah Hmm. bahas soal seri integritas nih, nilai-nilai integritas Iya. ada 9. Kemudian terakhir kali kita bahas bahaya dan dampak korupsi. Jadi Benar. apa aja sih sebenarnya dampak dari korupsi itu yang dilakukan oleh para koruptor? Ternyata tidak cuman ke negara aja dampaknya ya, ternyata sampai kepada masyarakat. Kemarin tuh diceritain bagaimana multiply efeknya ketika ada seorang koruptor yang menilep uang untuk pembangunan jalan, kemudian akhirnya jalannya jadi Betul. bolong dan bisa merugikan banyak sektor ternyata di masyarakat. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas kerugian-kerugian apa aja sih yang timbul akibat terjadinya korupsi di Indonesia. Dan kita juga tahu dari situ ternyata kerugiannya bukan cuma senilai uang yang dikorupsi aja, tapi ternyata ada biaya-biaya sosial korupsi yang diperhitungkan. Nah, untuk tahu itu semua, kalau teman cerita belum sempat mendengarkan, boleh nih balik lagi, cari episode terkait bahaya dan dampak korupsi, kemudian didengerin sama-sama. Pastinya seru. Waduh, betul banget Pak Kai. Jadi kalau kita ngobrolin soal episode yang lalu, kita akan sadar bahwa ternyata kita semua ini memang korban dari perbuatan korupsi dan korban kejahatan koruptor. Nah, Kais, setelah kemarin kita ngobrolin soal dampak korupsi yang ternyata kita juga yang kena, nah kita pengen nih setelah teman-teman mendengarkan podcast kita punya semangat untuk melawan korupsi, nah kita mau mengajak teman cerita lagi untuk mulai berdiskusi lagi atau berdialog lagi tentang isu-isu korupsi, terutama hal-hal yang kritis untuk mengkritisi persoalan korupsi gitu ya Kak Iis. Yep, Nah, betul sekali. sebelum ngomongin tentang korupsi nih, nah ini menarik ini. Sebenarnya korupsi sama koruptif itu sama atau enggak sih Kak Iis? Nah, iya tuh Kak Tony. Jadi perbedaannya tuh seperti ini. Misalnya kalau koruptif, gampangnya tuh lebih terkait kepada sikap, etika, dan perilaku kita. Nah, perilaku koruptif ini merupakan negasi dari nilai-nilai integritas yang kemarin sudah kita bahas nih dalam 3 sesi. Jadi kita kan tahu ada 9 nilai integritas. Nah, gampangnya perilaku yang koruptif itu adalah negasi dari itu semua. Jadi ketika kita tidak berani, tidak jujur, tidak mandiri, tidak menunjukkan kepedulian, kemudian tidak bertanggung jawab, boros, kemudian tidak disiplin. Nah, itu namanya tuh bisa digolongkan menjadi sebagai
perilaku yang koruptif, Kak Koruptif. Tony. Iya. Nah, ketika perilaku koruptif itu sering dilakukan berulang-ulang, maka akan membentuk suatu habit yang tidak baik. Kemudian ketika nanti orang itu mendapatkan kesempatan wewenang yang lebih tinggi lagi, nah itu akan memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, jadi udah keluar nih clue-nya. Kalau tadi koruptif berhubungan dengan etika dan perilaku, kalau korupsi itu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, Kak Tony. Jadi kalau kita melakukan korupsi, tindak pidana korupsi, ya pasti akan ada hukuman pidananya dari negara. Nah, jadi itu tadi ya perbedaannya antara perilaku yang koruptif dan tindak pidana korupsi. Sebenarnya korupsi itu apa sih pengertiannya? Nah, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptus, artinya tuh buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Jadi seperti itu, dia tuh dari bahasa Latin. Baik perilakunya maupun tindak pidananya sama-sama buruk dan menyimpang dari kesucian. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Kemudian di pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi disebutkan sebagai setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di sini nih banyak kata kuncinya ternyata ya Kak Tony Benar. kemudian muncul. Iya. Jadi menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi terpenuhinya unsur-unsur itu maka akan terjadilah tindak pidana korupsi. Seperti itu Kak Tony kira-kira. Wah, berarti memang seperti itu pengertiannya teman kita, korupsi dan perbedaannya dengan koruptif. Jadi kalau koruptif itu yang tidak kita lakukan untuk menjunjung nilai integritas itu termasuk perilaku koruptif. Sedangkan korupsi tegas-tegas disebutkan di baik di asal katanya dari bahasa Latin, kemudian ada KPBI dan disebutin juga melalui undang-undang ya, undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, berangkat dari pengertian Kak Is tadi di pasal 3 berarti disebutkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana kejahatan dan setiap tindak pidana kejahatan pasti ada perbuatan yang melanggar hukum. Di Indonesia ini, Kak Is, ada dasar hukum untuk pemberantasan korupsi. Nah, kalau teman kita dengerin kemarin di episode Sadar Dampak bahwa korupsi itu kejahatan yang luar biasa, maka aturan hukum yang menjadi dasar penindakan kejahatan korupsi ini juga harus diatur dalam peraturan yang khusus. Jadi kalau di Indonesia mengenal KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nah korupsi ini dikeluarin karena perlakuan terhadap korupsi ini kejahatan yang khusus, ya kejahatan luar biasa, maka harus ada undang-undang yang mengatur sendiri. Nah, Undang-Undang Tipikor yang mengatur itu di nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selain itu juga ada undang-undang yang terkait hal lain, misalkan undang-undang tindak pidana pencucian uang atau yang paling anyar undang-undang tahun 2019 kemarin, undang-undang revisi tentang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kali ini kita akan bahas tentang Undang-Undang Tipikor ini aja Kak Is. Nah. Oke, berarti kita fokus ke Undang-Undang 31 tahun 99, Junto 20 tahun 2001 ya. Nah, kalau tadi Kak Is sudah mengambil pasal 3-nya tentang pengertian korupsi itu ada di situ. Nah, kalau di undang-undang ini ada apa lagi Kak Is? Atau ada klasifikasi tindak pidana korupsinya gitu Kak Is? Iya, benar sekali. Di situ dijelaskan ada 30 delik tipikor, kemudian dikelompokkan menjadi 7 tindak pidana korupsi ini, Kak Tony.
Oke, sip. Nah, 7 itu apa aja sih sebenarnya? Yang pertama adalah perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, Kak Tony. Jadi ada yang mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, kemudian ada juga penyalahgunaan jabatan. Seperti itu. Oke. Nah, ngomongin soal delik tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara ini, yang Kak Isa disebutkan, ternyata ada contoh nih Kak Is. Jadi ini termasuk juga menyalahgunakan wewenang atau jabatannya. Jadi ada seorang kepala desa pada tahun 2017 di Kota Palu, kepala desanya Bangunemo, terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan pasal 3. Nah, pasal 3 ini utamanya dia menggunakan dana desanya untuk menguntungkan orang lain serta kepentingan diri sendiri, sehingga kejahatan tersebut telah merugikan desa atau negara. Nah, ini secara sah sudah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Palu pada tahun 2017. Nah, yang kedua, kemudian ada suap. Suap itu adalah semua bentuk tindak pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik perorangan atau badan hukum atau korporasi. Kemudian yang ketiga ada gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bisa berupa uang, barang, diskon, dan lain-lain banyak lagi. Jadi gratifikasi ini lebih luas kayaknya ya dari suap. Nah, kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Jadi kategori ini juga sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai wewenang khusus atau jabatan khusus gitu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah pemerasan. Pemerasan itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu. Kemudian yang keenam adalah perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, khususnya yang melibatkan proses pengadaan barang dan jasa, seperti itu, Kak Tony. Kemudian yang terakhir adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Kembali lagi dalam proses pengadaan barang jasa. Itu tuh kira-kira, Kak Tony, ketujuh pengelompokan tindak pidana korupsi. Wah, keren. Udah lengkap Kak Is menyebutkannya. Nah, kira-kira mungkin teman cerita juga penasaran ya tentang yang gratifikasi, suap, dan pemerasan Kak Is. Yang sering banget tuh sebenarnya itu ya, apalagi untuk kita-kita yang PNS. Betul. Nah, gitu. Jadi untuk ketiga itu kita akan bahas di episode berikutnya kali ya Kak Is, biar lebih dalam bahasannya. Oke, jadi biar fokus ya. Tadi kalau udah tahu perbedaan antara koruptif dan korupsi, koruptifnya disambungin ke 9 nilai integritas, kemudian tindak pidana korupsinya tadi dikelompokkan jadi 7, dan kita ketemu 3 yang mirip banget nih, gratifikasi, suap, dan pemerasan. Kita pengen kulik-kulik lebih detail lagi, tapi kita simpen tentunya ya Kak Tony di episode selanjutnya. Betul sekali Kak Is. Jadi tadi udah disampaikan tentang ketujuh kelompok tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat orang tertarik atau bukan tertarik ya, apa yang melakukan tindak pidana korupsi nih? Jadi ya ternyata ada beberapa faktor Kak Is untuk orang itu kok mau sih melakukan hal-hal yang tindak pidana korupsi ini. Jadi kalau ada beberapa teori, jadi ada teori faktor internal dan faktor eksternal. Menarik nih apa yang tadi Kak Tony sampaikan tentang kenapa sih, apa sih yang membuat orang akhirnya sampai mau gitu loh melakukan tindak pidana korupsi. Tentunya pasti akan kita bahas lebih detail juga dong ya Kak Tony. Benar. Oke, nggak sabar nih saya menantikan episode itu. Pastinya juga teman cerita seperti itu. Jadi gitu ya teman cerita semua. Yuk pantengin terus kanal media Pentas untuk obrolan lebih lanjut soal tindak pidana korupsi ini.
Kita juga mau ngajakin teman cerita nih biar pentas bisa jadi lebih baik. Bantu kami untuk mengisi formulir feedback ya teman cerita. Feedback saran dan masukan Benar. dengan mengetik s.id teman cerita. Nanti linknya juga kami taruh di caption. Betul sekali Kak. Selain itu, teman cerita juga bisa mengajak kami bekerja sama atau berkolaborasi dengan kontak kami langsung ke email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas atau chat kami di 0856 4686 9204. Oke deh, terima kasih ya teman cerita semuanya udah Terima mendengarkan. kasih. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Integritas.